Harga emas kian melejit dan kali ini berada di zona 2660. Kita akan lihat beberapa waktu ke depan apakah ini masih terus berlanjut atau tidak, dan mulai melirik 2700 saya rasa. Tapi yang penting di sini adalah bahwa kenaikan sudah berjalan selama 3 atau 4 hari terakhir. Jadi ini agak riskan juga kalau kita kategorikan naik masih berlanjut. Ya, secara teknis betul. Tapi apakah dia akan mampu untuk tembus 2700 dalam waktu dekat? Kelihatannya range-nya juga sudah terlalu besar untuk harian, sehingga kemungkinan akan ada koreksi, tapi koreksi ini masih diharapkan bisa dibilang relatif terbatas. Kita akan lihat posisinya dari US dollar terlebih dulu. Oke, berikut ini adalah US Treasury-nya. Kalau teman-teman perhatikan, candlestick ditutup dengan bullish ya, pendek saja. Real body-nya kecil, kemudian dia warna hijau, ya dia tidak berhasil untuk tutup di atas resisten. Jadi saya rasa secara teknis ini seharusnya bisa diartikan sebagai kenaikan yang terbatas sehingga ada peluang untuk mengalami penurunan. Satu sisi, ini akan menjadi kabar bagus tentunya untuk kaitannya pergerakan harga emas berikutnya, teman-teman. Karena kalau misalnya US Treasury-nya mengalami penurunan, praktis nanti kita bisa harapkan US dollar pun akan tergiring untuk mengalami pelemahan kembali. Walaupun dengan catatan, secara teknis juga di sini agak berlawanan ya, karena dia ditutup dengan candlestick bullish seperti demikian. Berarti ini hampir sama dengan apa yang kita bahas di hari Senin ataupun Jumat kemarin, bahwasanya ini masih tetap dalam jalur kenaikan ya. Jadi yang diaturkan adalah seperti itu. Atau bisa jadi dia hanya naik sesaat sampai level 107, kemudian sebelum itu atau bisa dibilang rejection ya, nantinya sebagai double top, lalu kemudian dia mengalami penurunan kembali. Nah, tentunya kita butuh konfirmasi atau validasi dari data ekonomi nanti malam. Tapi apa yang membuat dia mengalami kenaikan? Saya masih cukup yakin bahwa ini adalah faktor safe haven. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan US Treasury yang justru bergerak naiknya terbatas, kemudian cenderungnya adalah turun, sementara dolarnya mengalami kenaikan, seiring dengan kenaikan juga harga emas, maka ini adalah statusnya sebagai safe haven. Jadi minat terhadap safe havennya masih cukup kuat, itu yang membuat kenapa US dollar dan emas bergerak beriringan. Nah, sementara untuk beberapa jam ke depan, untuk intraday lebih tepatnya, kita masih lihat di sini ada potensial rejection. Jadi benar tadi yang kita khawatirkan atau yang kita curigai, bisa saja terbentuk yang namanya double top ya. Tapi jangan lupa juga bahwa sebelumnya juga kita bisa mengkategorikan ini sebagai falling wedge ataupun ya kurang lebih seperti ini ya. Falling wedge atau descending wedge atau descending triangle atau descending rectangle lebih tepatnya. Hanya saja kalau misalkan di sini sudah tembus level resisten, maka yang paling memungkinkan itu adalah lanjutan kenaikan. Jadi ceritanya akan seperti demikian. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kalaupun misalkan betul dia naik, selama dia terlihat berbeda arah dengan US Treasury yield, maka status safe haven untuk emas masih cukup aman. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik crude oil, sayangnya status geopolitiknya tidak terlalu kelihatan, teman-teman. Anda bayangkan dari sejak kemarin kita mendapatkan rejection di zona 69 atau bahkan nyaris 70-an ya. $70, kemarin dia 69.90 lebih tepatnya hanya, kemudian dia tutup dengan turun. Tapi kabar bagusnya adalah dia tidak bergerak kemana-mana, so area yang masih tetap sama. Saya rasa kita masih bisa buy kalau kita asumsikan geopolitik masih tetap membayangi. Jadi kita asumsikan ini masih punya peluang untuk mencapai level $71. Walaupun bagi saya yang paling aman adalah rejection, itu berarti kita anggap koreksinya sampai ke level 68 dulu, baru kita ambil buy untuk sampai ke level 70 atau bahkan 71. Nah, yang saya khawatirkan adalah ini, teman-teman. Candlestick daily menunjukkan dia ditutup dengan bearish shooting star ya. Jadi kalau kemarin atau 2 hari sebelumnya adalah spinning top, kemarin ditutup dengan shooting star, berarti sebetulnya yang paling dominan harusnya penurunan. Nah, ini menjadi catatan untuk kita. Kalau misalkan ternyata geopolitik tidak terbukti memanas kembali, saya rasa yang paling aman adalah Anda siap-siap switch strategi menjadi sell kembali. Tapi kalau misalkan menurut Anda geopolitik masih tetap memanas, Anda masih boleh buy dengan catatan secara angka, kalau dia tidak terlihat naik di atas $70, maka segera exit. Jadi kecenderungannya kita cari safe, dan memang range hariannya dalam 2 hari terakhir kecenderungannya terbatas di antara 68 sampai ke level 69. Itu pun nyaris ke 70 tapi tidak terbukti untuk tembus. Sementara itu untuk pound sterling sendiri, ada kabar buruk, yaitu kaitannya dengan double bottom yang kemarin kita perkirakan akan terjadi, ternyata gagal. Dia tidak tembus level resistennya. Jadi untuk kali ini saya lihatnya sebagai bearish rectangle atau bearish flag ya. Kalau lihat dari sini berarti kecenderungannya adalah penurunan, teman-teman. Jadi bagi saya sekarang saatnya kita mencari level sell, dan inilah yang terjadi. Jadi bearish flagnya itu akan kurang lebih bergerak seperti demikian. Nah, nantinya kita akan melihat penurunan lanjutan, harusnya sesuai ketinggian dari flagnya ya, dari sini berarti.
Nah, ini berarti tekanan turun itu akan jauh lebih besar. Dan ingat kemarin saya sempat sampaikan terkait dengan strategi buy on rumor, sell on fact, buy sebelum data CPI, sell setelah data CPI, dan inilah yang terjadi. Jadi memang kita harus melihatnya dalam sisi kebalikan dari yang ekspektasi kemarin. Ini juga didukung dengan candlestick yang ditutup dengan bearish. Jadi setelah ada long lower shadow ditutup dengan bearish candle, berarti ini saatnya dia akan menguji kembali 1.2600 dan kemungkinan tembus akan sangat lebih dominan. Kemudian kalau kita lihat dari gold sendiri, ya, secara ringkas grafik H1 jelas ya. Di sini kita sudah memenuhi persyaratan tembus 2644. Nah, cuman di sini idealnya sebetulnya bagi saya ada pullback dulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan kenaikan gitu. Ya, strategi ini akan jauh lebih preferable daripada kita melihat kenaikan tembus langsung 2677. Kenapa? Jauh lebih sehat kelihatan di sini. Dan kita mengandalkan zona support nantinya untuk zona buy. Jadi saya lebih prefer kalaupun ada terjadi koreksi, bagi saya 2644 area low ataupun resisten kemarin itu sebagai area supportnya. Kemudian yang terdekat adalah 2647. Jadi diharapkan akan ada koreksi tersebut. Nah, mungkin beberapa jam ke depan akan beda cerita kalau data ekonomi Amerikanya kecenderungan lebih kuat. Jadi perhatikan antara geopolitik dan data ekonomi. Kalau waktunya data ekonomi, sebaiknya Anda fokus pada data ekonomi. Kalau misalkan sudah selesai data ekonomi, baru kita akan fokus lagi dengan geopolitik. Nah, target terdekat teman-teman, seperti yang kemarin sempat saya sampaikan, ada area 2668 dan itu yang terlihat di grafik 4 ya. Nah, ini adalah area yang mungkin kita harus waspadai. Kecenderungannya adalah 2668 sampai 2673 itulah resisten yang sangat kuat ya. Sementara kalau Anda perhatikan di sini teman-teman, ini adalah jawaban dari yang kemarin ya. Kalau kita bicara tentang wave A-nya mana, berarti ini adalah wave A ya. Kemudian wave B kemarin terjadi di sini teman-teman. Waktu dia swing low sampai 2618, persis dengan zona buy yang kita incar. Nah, sekarang ini berarti masuk ke wave C. Wave C ini sebetulnya tidak ada kategori khusus ataupun panjang khusus. Yang terpenting dia sudah memenuhi persyaratan karena tembus di atas wave A, yaitu 2640. Jadi harusnya masih bisa naik, bahkan tembus 2673. Kalau misalkan pun iya, tetap hati-hati, karena emang 200 di grafik 4-nya ada 2677, yang dikhawatirkan adalah rejection. Apalagi di grafik daily-nya, secara agregat, kita melihat ada zona 2668 itu adalah 38,2% dari daily chart Fibonacci ya. Jadi ini yang saya khawatirkan ada kemungkinan untuk rejection. Tapi kabar bagusnya ya, Anda bisa bayangkan kalau kita berkutat kepada long bearish candle ini ya, long black candle ini, berarti dia sudah melewati 50% real body-nya, tinggal ujungnya atau high dari long black candle tersebut, dan itu adalah di level 2000 atau 2686 ya. Jadi kalau misalkan dia bisa survive di atas 2668, 2673, maka kita berpotensi untuk melihat 2686 atau yang terdekat adalah 2685. Sebaliknya teman-teman, switch strategi menjadi sell kalau Anda lihat ternyata dia kembali turun di bawah 2630. Saya sih lebih spesifik, lebih confirm kalau dia bisa tembus di bawah 2623. Jadi switch sell-nya kalau sudah tembus 2623, bukan di 2630-nya, karena itu masih tetap dalam teritori zona buy. Secara keseluruhan, selama tidak terjadi penurunan yang terlalu ekstrim, maka kita masih berpeluang untuk melihat kenaikan tersebut lebih dominan untuk hari ini.